Nah, bentar, sorry. Oh iya betul, oke, ya. Oke. Masuk ke langsung BBK penyetaraan ya. Itu kalau nggak salah entah di halaman berapa ada kok. Kamu cek aja itu di halaman berapa. Oke. Nah itu tuh, halaman 31. Ya, 31. Oke. Oke. Ya, dari sini ya. Oke. Saya mulai ya, teman-teman. Terima kasih 48 orang yang sudah hadir. Saya expecting sebanyak ini pada akhirnya, tapi ya nggak apa-apa, lebih baik. Ya, the more inilah semakin banyak semakin baik supaya aku tidak berulang ya dan tidak dipertanyakan atau tidak dikasih pertanyaan yang gimana-gimana itu karena aku anggap sudah clear gitu ya. Dan aku berharap teman-teman yang lain juga bisa membantu untuk menjelaskan ulang gitu ya. Seandainya misalnya ada pertanyaan lain dari teman-teman gitu atau yang mungkin belum join atau mungkin nggak kepikiran sekarang untuk BBK penyetaraan tiba-tiba nanti ngide di akhir gitu ya, kepikiran aja gitu. Oke. Loh, kok hilang? Sebentar Mbak, saya juga bingung. Ini kalau saya share screen saya gimana ya admit Oh mereka? iya, Sebentar. mengadmin ini ya. Tapi emang kalau misalnya aku share screen tuh nggak bisa dah? Harusnya Coba bisa Mbak. kok orang lain. Heeh, kayaknya bisa dah. Soalnya waktu itu Donal, coba aku Mbak. bantu. Aku bisa Boleh. tuh, Hmm. Maaf Danica tuh. guys. Yang share screen. Coba yang lain yang share screen, jadi Dom bisa nge-proof misalnya ada temennya yang mau masuk. Bentar ya, lagi loading. Ya nggak apa-apa Trisha. Jangan lupa setelah minggu depan setelah war KRS jangan lupa habis gitu war proscript ya. Yang semangat kalian. Nanti pakai Gdocs gitu Mbak berarti. Google Form. G-Form, iya. Kayak G-Form. Oh berarti aku harus mengirim ini ya, kalau nanti berarti aku harus mengirim gambar alurku ke, oh ini bisa kok, dan Nica bisa share screen. Oke, berarti harusnya aku bisa share screen alurku nanti. Halaman berapa tadi, 31 ya? Oke. Nah. Itu. Setelah laporan kayaknya ya. Nah ini, oke. Ya, ya boleh di sini aja sih part-part ini. Nanti agak ke bawah, nanti pelan-pelan aja diturunin ke bawah gitu ya. Oke, teman-teman saya mulai ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa UNER itu punya atau memberikan opsi gitu ya. Lebih tepatnya memberikan opsi ada yang namanya BBK penyetaraan gitu. Seperti yang teman-teman tahu BBK di UNER itu ada macam-macam gitu ya. Ada BBK reguler which is itu yang selalu dibuka setiap semester dan ada yang namanya BBK penyetaraan ini gitu. Nah, setiap namanya pilihan itu kan selalu punya konsekuensi ya gitu. Itu saya mau sampaikan ke teman-teman pertama itu. Jadi misal teman-teman, oh ya ada BBK yang reguler itu ya kalau mau ngambil itu berarti harus sebulan penuh gitu ya. Sebulan penuh ke daerah mana gitu. Terus kemudian bersama teman-teman yang mungkin lintas fakultas gitu ya. Lintas prodi, lintas fakultas gitu. Sementara tentu saja memang di sisi lain positifnya ya nggak perlu terlalu ribet. Maksudnya nggak terlalu ribet itu ya karena semua teman-teman tidak harus terlalu proaktif gitu ya. Teman-teman cuma tinggal daftar, kemudian dikelompokkan sama UNER, sama LPMB lebih tepatnya. Lembaga yang dulu namanya LPPM, sekarang kan LPPM dipecah, yang satu jadi DRI, sama jadi LPMB ini. Lah yang ngurusin BBK itu adalah LPMB gitu ya. Nah, keuntungan misalnya pakai BBK reguler adalah teman-teman itu tidak terlalu ribet secara administratif gitu. Karena ya semuanya diurus sama UNER kan, teman-teman tinggal submit data, apalah segala macam, terus teman-teman tinggal ikut BBK-nya gitu, dimanapun teman ditempatkan gitu ya. Memang durasinya panjang, teman-teman harus mengalokasikan liburan semester kalian untuk BBK kan gitu. Ya itu pro konsnya ya gitu, itu pro konsnya kalau pakai BBK reguler. Sementara kalau pakai BBK penyetaraan ya itu keuntungannya tentu saja
bisa dibilang memang fleksibel. Nah, gitu ya. Fleksibel itu dalam artian bahwa memang teman-teman bisa gitu ya, bisa mengajukan kegiatan sesuai dengan definisi yang ditulis di paragraf 1 itu, gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca di situ bahwa yang bisa termasuk BBK penyetaraan itu adalah proyek kemanusiaan di bidang kesehatan, relawan kebencanaan, bentuk pengabdian lainnya, terus termasuk riset, kompetisi karya ilmiah, presentasi ilmiah di tingkat nasional, which is to PKM gitu ya, yang levelnya sudah nasional dan juga kegiatan di level internasional gitu. Nah ini paragraf pertama itu yang saya berharap teman-teman bisa memahami ya, ya itu ada riset, ada kompetisi ilmiah, kemudian pengabdiannya sebelah mana Mbak? Lah itu gitu ya, atau lembaga-lembaga tingkat dunia yang berbasis pengabdian masyarakat serta kegiatan pengabdian masyarakat yang sifat dan kondisinya khusus seperti tadi proyek kemanusiaan di bidang kesehatan, relawan kebencanaan dan bentuk pengabdian lainnya. Itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat gitu ya. Dalam hal ini ya seperti yang teman-teman lakukan tuh kayak PKL yang nuansanya itu adalah community service. Itu secara definisi gitu ya, secara definisi itu masuk gitu ya di bentuk pengabdian lainnya itu tadi sebenarnya gitu ya, diakomodir di situ. Nah di aturan yang baru ini dulu di periode BBK penyetaraan sebelum 2025 gitu ya, yang namanya PKMM ini tuh bahkan nggak spesifik ditulis tuh Pimnas kategori pengabdian masyarakat bla 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 ini nggak ada gitu ya. Tapi per 2025 ini ditulis secara spesifik di situ. Jadi memang di level PKM atau Pimnas itu ada kategori community service teman-teman gitu. Dan itu kalau bisa sampai yang di level nasional ya itu bisa disetarakan gitu ya. Nah, sejujurnya buku ini kan baru ya, which is ini buku 2025. Jadi ketika aku menginisiate gitu ya, anak-anak kelompok CSR itu untuk kemudian coba diajukan, itu tuh kita belum ada yang aware ada buku ini gitu. Jadi semua mindsetnya masih pakai buku mindset yang lama gitu ya. Jadi kita sempat worry teman-teman. Aku bahkan sebagai yang membantu untuk mengajukan itu tuh worry gitu kayak, loh guys ini bukunya ganti, terus ada tambahan definisi kok nuansanya berat banget. Maksudnya berat banget itu kok kesannya yang dilihat itu pokoknya yang levelnya tuh harus nasional gitu loh. Jadi sebenarnya kami itu ada ketakutan ya. Aku dan kakak tingkating anak 22 itu anak 15 tuh kami ada ketakutan kayak ini lolos gak ya, lolos gak ya. Nah, kenapa ada ketakutan itu? Nanti saya akan kasih lihat teman-teman alurnya kenapa bisa ada ketakutan itu gitu ya. Pertama adalah karena ini gitu ya. Definisinya di sini ini berubah teman-teman. Saya kalau harus nyari dokumen yang lama agak lama ya. Jadi intinya saya cukup ingat bahwa tidak ada Pimnas perpimnasan duniawi lah di definisi BBK penyetaraan yang di buku yang lama gitu ya. Ini buku 2025 gitu. Jadi, karena aku sebenarnya mengasumsikan bahwa oh ya karena pimpinannya baru gitu. Nah, karena pimpinannya baru, rektornya baru, ya bukunya tentu saja baru gitu ya dengan mindset yang tentu saja baru gitu. Sangat menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan yang berbau Pimnas, PKM dan sebagainya. Gitu. Jadi tapi aku ingat banget dulu tidak ada yang mungkin Danica bisa agak diturunkan dikit. Nah, itu kan BBK penyetaraan secara umum dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ini dulu nggak ada, teman-teman. Nggak ada ini. Dan kalau teman-teman baca ini semua nuansanya itu adalah itu tadi nuansanya adalah level Pimnas, level PKM, level nasional atau bahkan internasional gitu ya. Jadi ketika ini bahkan aku dan kating-katingmu 15 orang anak 2022 itu, ketika membaca buku ini tuh kami udah was-was kayak, aduh gimana ini? Apakah submit atau tidak submit gitu ya? Kok ada tiba-tiba begini nih apa pengelompokannya gitu. Tapi kenapa pada akhirnya aku apa ya istilahnya aku dan anak-anak 2022 15 orang itu kita sepakat untuk tetap ayolah submit aja gitu ya. Karena apa? Karena ada di paragraf 1 tadi itu tulisannya kegiatan pengabdian lainnya gitu. Jadi aku kalau sudah ya apa ya
ya cukup sering ya membaca aturan-aturan yang ada di UNER tuh. Jadi ketika misalnya ada tulisan yang sifatnya kegiatan lainnya atau yang kayak gitu tuh setipe itu. Oh, ini berarti harusnya kegiatan di luar yang ditulis spesifik selama itu masih bernuansa pengabdian harusnya masih boleh gitu ya. Oke lah, ya sudah bismillah ya gitulah. Jadi ya akhirnya tetap disubmit itu. Lah, kenapa aku bilang tadi juga ada ketakutan karena alurnya berubah teman-teman gitu ya. Alurnya totally berubah dibandingkan periode pengajuan KKNP sebelumnya ya. Yang aku bilang tadi bahwa aku ngurus KKNP itu angkatan 2022 ini tuh hitungannya kayak gelombang keempat gitu ya. Aku ngurusin penyetaraan ini tuh. Nah, alurnya sangat berbeda. Jadi dulu itu ya, jadi sebelum yang pakai buku 2025 ini, sebelum lembaganya menjadi LPMB, itu keputusan untuk bisa menyetarakan sebuah kegiatan, apakah itu bisa disetarakan dengan BBK reguler atau tidak, itu sepenuhnya adalah hak dosen pembimbingnya yang ditunjuk dari prodi, gitu ya. Jadi prodi yang mutlak menentukan sendiri, oh ini masuklah secara bobot, terus dia aktif kegiatannya masuk pengabdian dan sebagainya, terus kontribusinya kelihatan dan sebagainya. Oke, bisa kita ACC ini gitu ya. Dan LPPM di periode rektor sebelumnya ya, bukan rektor yang ini, rektor yang kemarin gitu. LPPM waktu itu ya mengiyakan, maksudnya ya apa kata prodi gitu ya teman-teman. Kalau prodi menolak ya sudah, kalau prodi meneruskan sampai ke LPPM ya akan di ACC sama LPPM gitu ya. Jadi LPPM sifatnya hanya menerima apa adanya dari prodi, tidak kemudian ikut-ikutan menilai, kemudian memeriksa, itu enggak gitu ya. Paling kalaupun misalnya ada dokumen yang kurang ya mereka cuma ngasih tahu aja gitu. Oh, kurangnya ini, itu aja. Tapi semua keputusan apakah itu bisa disetarakan dengan BBK atau tidak, itu semua mutlak keputusan prodi. Itu sebelum buku 2025 ini gitu ya. Nah, efek dari buku 2025 ini dan efek juga karena apa lembaganya ganti, pecah dan sebagainya itu gitu ya. Alurnya berubah. So aku izin untuk present bagianku ya sekarang. Harusnya Danica tadi kamu share window apa share screen? Share screen. Share screen Mbak Intan. Oke. Berarti harusnya bener ini aku. Share entire screen. Bener. Nah, oke. Sudah kelihatan layarku, teman-teman? Kelihatan kah? Kelihatan Mbak. Oke, sudah kelihatan bagannya ya. Oke. Nanti kok tiba-tiba tidak terlihat ngomong ya, guys. Karena aku tidak bisa melihat maksudnya aku nggak ngelihat Gmat-nya ini. Jadi benar-benar ini langsung layarku aja. Jadi nggak tolong kalau misalnya suara aku tiba-tiba nggak kedengaran atau gambarnya tiba-tiba hilang, tolong aku di info gitu ya. Jadi seperti teman-teman bisa lihat gitu ya. Ya kita nyebutnya KKNP atau BBK penyetaraan gitu ya. Jadi seperti teman-teman lihat itu posisi pertamanya adalah pengambilan KRS KKN gitu ya. Jadi ya seperti yang kemarin mungkin waktu Dom chat ke aku gitu ya, kenapa minta ada sosialisasi ini karena minggu depan kan kami mau KRS Mbak gitu. Dan ada salah satu mata kuliah di semester yang kalian akan ambil which is itu semester 6 itu ada mata kuliah memang ada potensi untuk kemudian bisa outputnya itu disetarakan dengan BBK reguler gitu kan ya gitu. Makanya kalian berharap ada sosialisasi teman gitu ya. Karena emang mau itu KKN reguler atau kalian mau KKN penyetaraan atau BBK penyetaraan ya tetap harus ngambil KRS di semester itu gitu ya. Nah, tahap kedua adalah pengumpulan berkas. Nah, ini masalahnya gitu ya. Ini masalah pertama gitu. Berkas yang harus teman-teman kumpulkan ada di nomor 3 gitu ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 dokumen yang harus kalian upload di Gform yang dibuka oleh LPMB gitu ya. Jadi selain mengumpulkan secara offline juga harus mensubmit itu secara
secara online lewat G-Form yang dibuat oleh LPMB. Nah, teman-teman bisa lihat ya di situ ada laporan akhir gitu loh. Itulah kenapa makanya agak susah kalau misalnya kalian masih ongoing mata kuliah CSR, terus kemudian kalian ikut BBK penyetaraan. Sudah kebaca ya dari sini ya teman-teman ya. Karena sudah minta laporan akhirnya itu disubmit. Dan kapan Mbak biasanya sih Mbak BBK penyetaraan itu linknya dibuka? Linknya itu biasanya dibuka setelah periode UTS. Berbarengan dengan LPMB itu membuka link untuk teman-teman mendaftar BBK reguler. Itu. Jadi LPMB itu membuka link G-Form-nya itu bersamaan dengan pendaftaran BBK reguler. Itu teman-teman. Lah masalahnya kalau kalian memilih BBK penyetaraan sudah minta ada laporan akhir. Lah wong kalian aja belum bikin proyeknya, kan nggak mungkin ya nge-submit laporan gitu loh. Itu masalahnya, gitu ya. Jadi kenapa kating-katingmu itu baru mengambil BBK penyetaraan itu setelah kelas CSR-nya selesai? Ya karena memang harus submit laporan, gitu loh. Makanya sebenarnya apapun ya teman-teman ya, apapun kegiatannya gitu ya, BBK penyetaraan ini tuh alternatif sebenarnya ya, alternatif solusi. Ketika ada hal-hal yang tidak kalian inginkan terjadi ketika kalian itu ikut BBK reguler. Kalau menurutku loh ya, kecuali kalian ikut selevel Pimnas tadi itu. Oh, kalau itu kan Kevin mungkin tahu lah ya, ada Kevin kan di sini. Level Pimnas itu kan tiap tahun dibuka gitu ya, dan periodenya itu selalu di akhir tahun ya kalau nggak salah Pimnas itu kan. Maksudnya periode semester ganjil dia itu kalau nggak salah setauku tuh. Jadi sudah selesai ketika misalnya aku misalnya lolos Pimnas Pengmas gitu terus aku mau setarakan itu, apalagi kalau Pimnas itu kan bisa diikuti dari semester berapa gitu kan, maksudnya kan dari agak-agak semester bawah pun itu nggak ada masalah gitu loh. Anak semester 3, 4 ikut Pimnas dan lolos kemudian sampai ke level nasional ya oke-oke aja. Tapi masalahnya ketika ngomong mata kuliah CSR ya ini gitu ya. Makanya kenapa kating-katingmu itu baru mengajukan itu gitu ya, baru mengajukan itu di semester 7-nya mereka. Ya karena memang BBK penyetaraan itu minta kalian sudah submit laporan. Itu loh masalahnya, gitu ya. Jadi bukan cuma proposal, sudah harus laporan yang disubmit, gitu. Makanya yang rata-rata ikut BBK penyetaraan yang 15 orang anak CSR itu memang anak-anak yang belum ngambil KRS KKN di semester 6 karena mereka semester 6-nya mereka magang. Nah, kayak saya ingatku kayak Faiza itu kan dia magang soalnya semester 6-nya gitu. Makanya ya dia belum ngambil KKN gitu. Jadi memang niat ngambil KKN-nya tuh di semester 7 gitu loh. Itu ceritanya. Itu ya. Jadi ini yang harus kalian pahami tuh gitu ya. Kenapa tidak mungkin misalnya kemudian bisa memproses ini semua bersamaan ya karena mintanya sudah langsung submit laporan teman-teman itu ya, sudah harus submit laporan itu masalahnya itu ya. Makanya kenapa anak-anak ini tuh baru KRS-an di semester 7 si Faiza itu kemarin tuh ya semester 7 benar semester 7 gitu kan. Tuh tidak di semester 6 dia KRS-annya ini gitu. Emang kalau Faiza setahu kan emang dari awal emang dia nggak kepikiran untuk ngambil BBK di semester 6 karena memang dia pengen magang dulu katanya gitu. Memang baru di semester 7 itu kok ya ketepaan aku melihat project project CSR-nya angkatan mereka itu kan banyak yang bagus gitu ya. Hampir semua kelompok itu di CSR tuh tak tawarin kok, hampir semua. Ya adalah 1 2 yang enggak gitu ya. Karena memang enggak niat gitu. Maksudnya ya kegiatannya tidak impactful lah itu. Jadi ya nggak tak tawarin gitu. Jadi yang sama kelompok-kelompok yang cukup signifikan itu tak tawarin dan aku tidak memaksa gitu ya. Kayak guys itu ada opportunity ya. Itu masih pakai mindset belum seperti ini ya. Maksudnya belum seperti ini tuh belum
Kalau terkait apa yang di-submit itu dari dulu sama teman-teman, memang mintanya langsung laporan gitu ya ketika mempropos BBK penyetaraan itu. Cuma maksudnya adalah nanti part di mana itu berbeda dengan yang sebelumnya. Itu ya. Jadi di tahap 3 seperti teman-teman lihat itu yang harus di-submit gitu ya. Kemudian di laporan gitu ya, di laporan dan proposal seperti teman-teman bisa baca, itu ada lembar pengesahannya, jadi harus ditandatangani sama Wadek 1. Kemudian ada surat pengantar gitu ya. Jadi harus ada surat pengantar dari fakultas yang menunjuk dosen pembimbingnya itu siapa gitu ya. Itu harus minta nota dinas ke Bukadep, kemudian nanti dari Bukadep akan menunjuk atau merekomendasikan siapa yang jadi dosen pembimbingnya, minta ke fakultas dan sebagainya. Itu juga yang harus makanya di situ ada surat tugas dosen pembimbing ya. Itu berangkatnya dari fakultas soalnya, permohonannya dari prodi. Nah, part mana yang aku bilang krusial dan ini yang berbeda ya teman-teman dengan periode sebelumnya adalah yang di nomor 4, yaitu menunggu pengumuman dari LPMB gitu ya. Jadi menurut prodi, program ini bisa di ACC untuk penyetaraan. Tapi ketika sama LPMB dinilai tidak lolos, ya nggak bisa teman-teman. Nah itu. Jadi ditolaknya sama LPMB itu karena apa Mbak? Apa karena misalnya berkas kita kurang gitu misalnya? Oh tenang gitu ya. Kalau berkas kurang itu tidak berarti kalian tidak di ACC gitu ya. Jadi itu ada status gitu ya. Jadi kemarin anak-anak itu 15 orang itu statusnya adalah melengkapi semua itu. Statusnya mereka dikasih tulisan di Excel-nya itu melengkapi. Jadi setelah submit ke LPMB sesuai deadline-nya mereka, 1 bulan kemudian kalau nggak salah gitu ya, aku ingat banget itu, satu bulan, ya 1 bulanan lah, itu keluar list dari LPMB. Siapa-siapa saja yang mengajukan BBK penyetaraan dan di ACC oleh LPMB. Itu dilihat dari statusnya. Dan ada yang ditolak teman-teman sama LPMB itu. Nggak semuanya di ACC, tapi alhamdulillah 15 kating kalian itu di ACC semua. Ya karena memang logiknya kegiatannya memang pengabdian semua ya gitu. Maksudnya kelihatan ada ada luarannya, kemudian kegiatannya memang punya dampak gitu ya. Walaupun mungkin memang programnya sebentar tapi kelihatan ada impact lah ke masyarakat gitu, kelihatan itu. Dan skupnya kan yang dilakukan oleh kating-kating kalian itu kan bukan kegiatan pengabdian di dalam kampus. Tapi mereka mengajak rekanan di luar kampus, entah itu level kecamatan, entah itu instansi. Kayak kemarin tuh kelompoknya Noel itu di Panti Werda misalnya, ada yang ngajak posyandu, ada yang ngajak RT mana, RW mana, gitu. Intinya pokoknya di luar UNER gitu ya. Gitu. Jadi memang aku sudah melakukan seleksi lebih dulu gitu. Tapi LPMB punya kuasa untuk menentukan lolos nggak lolos, teman-teman. Nah ini yang berbeda dengan 3 periode sebelumnya, di mana LPPM dulu tuh apa kata prodi gitu ya. Nah sekarang enggak. LPMB juga ngecek gitu. Lah kating-kating kalian kemarin statusnya dapat melengkapi semua. Jadi memang ada dokumen yang kurang gitu ya. Tapi secara kegiatan mereka di ACC gitu. Cuma ada dokumen yang ada dokumen yang kurang gitu loh gitu. Jadi statusnya itu ada ya melengkapi sama tidak. Kalau yang tidak itu di situ ya tulisannya dia tidak itu berarti sudah lengkap semua. Kalau yang ya melengkapi berarti ada yang kurang. Terus kalau nggak salah ada yang dimerahin. Nah, yang dimerahin inilah yang nggak lolos teman-teman gitu. Kalau sebacaku ya, seingatku kemarin itu beberapa yang nggak lolos dari FISIP gitu, seingatku itu rata-rata yang mereka itu lomba. Itu. Jadi BBK penyetaraannya mereka itu mengajukannya bukan kegiatan Pengmas atau bukan community service, tapi lomba. Seingatku ya, kayak misalnya ya kompetisi apalah kayak gitu tuh, itu yang potensi nggak bisa disetarakan dengan BBK sepertinya. Yang aku ingat beberapa kayak gitu. Gitu ya. Tapi kalau mengacu dari yang diajukan sama katingmu itu semua alhamdulillah lolos gitu ya. Karena memang kegiatannya ya emang community service gitu ya. Itu memang kegiatan community service gitu. Jadi
Ya itu akhirnya mereka dapat status melengkapi, ada dokumen yang masih kayak kurang 1, 2 gitulah. Terus habis gitu, oh kalau nggak salah yang kurang itu kemarin ini apa ya, aku lupa deh kemarin itu, oh surat pengantar fakultas apa ya kalau nggak salah yang kurang itu. Yang lainnya semuanya udah ada gitu. Jadi tinggal surat pengantar fakultas aja, mereka tinggal ngelengkapin itu, sudah gitu ya dan akhirnya di ACC gitu. Setelah mereka sudah melengkapi itu, kemudian, dosen memproses untuk pengajuan nilai. Nah, itu tugasku gitu ya. Jadi berdasarkan hasil project kalian itu, aku meresum, nama-nama ini dapat nilai berapa, skor berapa, itu nanti tak setorkan ke fakultas, nanti fakultas bersurat ke LPMB, nanti LPMB yang akan menginput nilai kalian gitu ya. Dan alhamdulillah sudah keluar yang cutting kalian ini gitu. Padahal ngomongnya LPMB kemarin ngomongnya nilainya baru akan keluar bersamaan dengan selesainya BBK reguler Februari gitu katanya. Tapi alhamdulillah sudah keluar ternyata gitu ya. Ya, tumben cepet. Jadi ya wis alhamdulillah nilainya sudah keluar cutting-cutting kalian itu eh, sesuai dengan nilai yang memang aku setorkan. Kayak gitu, teman-teman, gitu ya. Jadi seperti ini alurnya gitu ya, seperti ini yang harus dibutuhkan dan seperti aku bilang tadi gitu ya, memang ini tuh alternatif gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman tuh ini tuh alternatif ketika misalnya kalian menemukan kendala kalau harus ikut BBK reguler kayak gitu loh. Jadi ya wis lah ada opsi penyetaraan gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan sebuah apa ya, bukan sebuah opsi utama gitu loh teman-teman sebenarnya itu. Tentu saja saya pribadi dan Bu Titik ya sebenarnya lebih berharap ya teman-teman ya kalau bisa ya sudahlah BBK reguler aja. Bukan apa-apa, ya lebih ke karena kalian sorry nggak perlu repot harus proaktif mengajukan ina itu sendiri gitu loh. Intinya sih seperti itu sebenarnya gitu ya. Kan kalau BBK reguler kan ya udah kalian submit nama dan semua diatur sama UNER gitu ya. Cuma ya itu tadi memang periodenya itu ya itu kalian harus sebulan pergi gitu loh. Intinya kan gitu. Sementara kalau BBK penyetaraan yang mana ini kemarin aku mencobanya adalah di mata kuliah CSR gitu dan alhamdulillahnya lolos gitu ya. Itu ya karena dari sisi kemudahannya teman-teman juga dalam artian, oh alokasi waktunya gimana Mbak waktu itu? Itu kan diminta bikin keterangan lokasi waktu dan lokasi kegiatan ya itu. Ya itu aku bilang sama mereka ya dibikin seperti setara dengan BBK minimal at least tuh 25 hari gitu lah. Gimana Mbak kan kita 1 semester gitu kan CSR itu. Ya kan sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung kalau misalnya dikumpul-kumpulin waktunya ya paling sebenarnya ya hitungannya sama 1 bulan gitu. Misal kalian pelaksanaan kegiatan 1 hari. Lah kalian nyusun proposalnya dulu berapa hari gitu misalnya kan. Kalian surveinya berapa hari. Itu kok dikumpul-kumpulin ya aslinya ya ono sakulan gitu ya sebenarnya gitu. Cuma kan pelaksanaan dari masing-masing tahapan itu kan waktunya terpencar-pencar gitu ya. Ada yang sebelum UTS, ada yang setelah UTS dilakukannya. Tapi ketika kemudian dikompil ya sebenarnya jumlahnya ya paling ya bisa 20-an hari itu sudah kalau misalnya digabung jadi satu gitu loh teman-teman. Itu. Jadi dari ya aku meneruskan pesan dari Bu Titik ya gitu. Jadi ya dari Bu Titik sih sebenarnya tentu saja lebih lebih mengarahkan teman-teman untuk BBK reguler gitu. Bukan berarti tidak boleh dengan ini gitu ya. Tapi ya itu tadi ada pro konsnya ya teman-teman gitu. Ya kalau teman-teman merasa bahwa oh aku nggak masalah BBK aku nanti semester 7 nanti ya aku CSR-nya minimal standarnya seperti yang kemarin di ACC sama Mbak Intan sama Bu Ratih gitu misalnya. Yo hayo gitu ya. Tapi ya teman-teman juga harus sadar dengan alur ini gitu ya. Harus sadar juga bahwa keputusan untuk menyeleksi itu bukan pada serta-merta 100% pada
saya dan Bu Ratih gitu ya, tapi ada LPMB di situ gitu loh teman-teman. Sementara kan kalau BBK reguler enggak ya. BBK reguler kan ya udah kalian setor nama, nanti tinggal ditunggu apa penempatannya di mana, wis tinggal ketemu sama teman-teman yang ditunjuk, bikin program, jalan gitu ya, ya itu ya. Jadi ya alurnya seperti ini ya teman-teman gitu. Namanya juga bukan jalur yang biasanya ya, tentu saja ada part-part yang berbeda gitu. Yang pasti jelas kalau BBK penyetaraan ini memang kalian harus lebih proaktif, itu jelas memang gitu ya. Harus lebih sabar juga gitu ya, menantikan pengumuman-pengumuman gitu-gitu karena ya itu tadi gitu ya. Karena memang konsepnya berbeda dengan BBK reguler gitu. Dan juga harus aware juga memastikan bahwa sadar sejak awal mindsetnya adalah ini itu keputusan utamanya bukan pada prodi tapi pada LPMB itu ya. Nah kemarin aku dapet chat gitu ya dari cutting kalian gitu. Chat aku bahwa dia salah satu peserta matkul CSR yang mengajukan KKNP. Kemudian dia sudah sidang skripsi jadi mau yudisium gitu. Terus kemudian dia tanya sama aku, "Mbak, aku bingung." "Bingung apa?" Begitu kan. "Iya, ini kan aku kan ikut penyetaraan ya, Mbak. Terus kan ini kan sudah mau yudisium." Heeh, terus iya, terus kan aku kan nggak punya sertifikat, Mbak, ngono. "Hah, maksudnya sertifikat apa?" Bilang gitu kan. "Ya sertifikat BBK." "Loh, kan kamu BBK penyetaraan memang. Kamu expect apa? Maksudnya apakah kamu expect kamu dapat seperti anak BBK reguler? Kan ya nggak mungkin." Aku bilang kayak gitu kan. "Nah, ya itu, Mbak, soalnya tetap harus disuruh ngumpulin sertifikat." Jujur aku ketawa ya, teman-teman, membaca chat itu gitu ya. Terus tak tanyain, "Nilaimu sudah keluar apa belum? Nilaimu KKN di cyber?" Aku bilang kayak gitu. "Sudah, Mbak, sudah keluar nilai saya yang diajukan Mbak Intan." Loh berarti kan ya wis toh. Berarti sertifikat apa yang bisa dipakai? Ya sertifikat yang ketika kamu ajukan penyetaraan itu. Gitu loh. Ya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang kamu ajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan proyek CSR-mu. Misal kamu ngajak RT or RW kecamatan Dharma Wangsa gitu misalnya ya teman-teman ya. Ya sertifikat yang ditandatangani oleh Pak RT itu, oleh Pak RW itu, ya itu sertifikat BB kamu gitu loh. Lah nilaimu sudah keluar kan ya berarti kamu sudah ya wis toh, berarti kan sudah beres BB kamu itu gitu. Terus kenapa kamu bingung sertif gitu ya? Sertif yang dipakai ya tentu saja sertif yang kamu buat-buat sendiri itu bersama kelompok. Cuma kamu minta tanda tangan ke mitra lah, itu kan dalam tanda kutip mitra ya, yang kamu ajak untuk program. Gitu tuh masih bingung. Jujur ya teman-teman, aku aneh ya mendapat chat itu gitu. Maksudnya kalian itu mengikuti semua tahapan-tahapan ini, tapi nggak paham ya apa ngomongnya istilahnya itu. Nggak paham apa yang kalian lakukan itu kan aneh ya, jujur ya menurutku aneh gitu loh. Wong kamu tuh ya sing submit ya kamu-kamu sendiri gitu ya. Yang buat sertif ya kamu-kamu sendiri gitu loh. Kamu dan teman-temanmu gitu. Kok bisa gitu ketika di akhir terus kamu masih bingung, sertifku yang mana ya Mbak? Loh, wong nilaimu loh sudah keluar, ya berarti kan seluruh proses BBK penyetaraanmu itu sudah diakui. Lah terus kamu masih tanya sertifikat BBK-ku yang mana loh? Ya sertifikat sing mbok setorno lah gitu loh. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman juga belajar ya dari hal-hal seperti ini tuh. Ketika teman-teman itu memutuskan untuk ngambil mata kuliah gitu ya, ngambil program gitu loh. Setiap tahapan yang teman-teman lalu itu pastikan teman-teman itu paham segala konsekuensi dan maksudnya gitu loh. Jangan sampai kemudian terus kayak jujur, aku merasa ketika di-chatting kayak gitu tuh seolah-olah kayak, "Loh, maksudnya kamu tuh merasa aku itu tidak menginformasikan hal kayak gini tuh kayak gimana ya? Aku tuh nggak paham dengan chat itu jujur, kayak makanya aku ketawa baca chat itu gitu loh. Lah, setiap proses yang kamu lewati itu kamu anggap apa gitu loh. Nggak kamu pahami kah setiap proses itu sehingga kamu masih mempertanyakan, wong nilainya loh sudah keluar teman-teman.
Ya berarti kan nggak ada yang salah dengan semua proses itu, nilainya sudah keluar. Kecuali, "Mbak, teman-temanku nilainya sudah keluar, nilaiku tok yang nggak keluar." Nah, barulah protes atau ada yang missing di mana, itu boleh gitu ya, mempertanyakan, "Lene wis metu terus sik takok." Soalnya nanti yudisium kan ditanyain, Mbak, sertifikat BBK-nya mana. Loh, lah iya kan kamu ikut BBK penyetaraan, Kak. So, aku bingung menjelaskannya gitu ya, kayak, "Terus kamu kemarin tuh melewati segala tahapan iku kok mbok anggap opo?" Gitu ya. "Kamu nggak paham ta, alur yang kamu lewati sendiri itu kamu nggak paham ta." Aneh itu, jujur ya teman-teman, itu sebuah pertanyaan aneh gitu. Tapi ya aku mengalami beberapa keunikan-keunikan ya dari mahasiswa, itu lucu sih guys menurutku. Termasuk yang lucu itu adalah ada ya mahasiswa itu yang menanyakan padaku, ini agak diluarin sedikit, tapi ini lucu soalnya. Jadi ada mahasiswa yang menanyakan padaku kayak, "Mbak, apakah aku bisa menghapus mata kuliah yang sudah aku ambil ketika aku sudah menjalani mata kuliahnya?" "Hah? Maksudnya?" Aku bilang gitu kan. Soalnya si anak ini tuh tanya gitu, dia aware gitu ya bahwa ada aturan, nilai itu tidak bisa dihapus kan kalau sudah diambil. Maksudnya misalnya nih teman-teman ngambil mata kuliah pilihan atau mata kuliah wajib apa gitu misalnya, terus dapatnya itu D gitu misalnya. Even teman-teman mengulang mata kuliah itu kan nilai D yang pertama itu kan nggak akan hilang dari transkrip di akhir gitu ya. Jadi di transkrip kalian lulus tuh nanti nilai D itu akan terus ada even kalian sudah mengambil ulang mata kuliah itu dan mendapatkan nilai yang baru. Tapi nilai D itu tidak akan hilang kan, kan aturannya kan seperti itu. Jadi tidak bisa dihapus. Nilai-nilai jelek itu nggak bisa dihapus kan sekarang itu. Nah, dia aware dengan aturan itu. Cuma dia bertanyanya adalah, eee, apakah ada batasan Mbak, waktu supaya aku bisa menghapus nilaiku yang jelek itu, even aku sudah mengambil mata kuliahnya? Loh, sik ta aku bingung. Aku sebentar, ini maksudnya kamu sudah menjalani itu dia chatting aku di saat minggu perkuliahan bahkan sudah melewati UTS gitu ya. Terus aku tanya, "Sebentar, kamu tanya seperti ini di minggu-minggu seperti ini gitu ya, di minggu sudah keberapa kuliah ini, maksudnya kamu tuh khawatir nilaimu di akhir nanti itu nggak sesuai sama ekspektasimu, terus mumpung nilaimu belum keluar, terus mata kuliah itu mau kamu hapus gitu kah?" Aku bilang gitu. "Iya, Mbak." Eh, kok bisa ada pertanyaan itu? Aku sampai, ya Allah. Aduh, aku tertegun jujur ya teman-teman, aku tertegun mendapatkan pertanyaan itu ya. Untung anaknya itu tanya ke aku ya, bukan bukan tanya ke Bu Titi gitu ya. Wis sok mbayangno nek misale takokku nang Bu Titi iku setuk ndi-ndi. Curhatane Bu Titi ono oleh chat kayak ngono. Gitu ya. Jadi untungnya dia tanya sama aku gitu, bukan tanya sama Bu Titi gitu. Jadi aku bilang, "Ya tentu saja nggak bisa lah," aku bilang gitu. "Lah kan kamu sudah melewati UTS bahkan dan ini sudah mau menjelang UAS dan kamu berencana untuk menghapus mata kuliah yang sudah kamu lewati berminggu-minggu hanya karena kamu merasa bahwa, ternyata mata kuliah ini tidak seperti yang aku harapkan. Mumpung belum UAS, apakah masih bisa kuhapus mata kuliah ini?" Ada loh teman-teman pertanyaan itu gitu ya. Jadi 2 pertanyaan ini ya tadi ya perkara sartif perkara sartif dan kemudian perkara mata kuliah itu adalah pertanyaan paling wow yang aku dapat selama semester kemarin gitu ya. Gitu. Jadi, aku expect tidak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu lagi gitu ya. Walaupun ada aku paling ketawa gitu ya. Cuma ya itulah teman-teman, intinya adalah, baik itu soal BBK penyetaraan gitu ya, ataupun di mata kuliah gitu. Pastikan teman-teman itu secara sadar gitu ya, memilih mata kuliah ini itu karena apa dan untuk apa gitu loh ya. Dan tahu dan paham dengan segala proses dan konsekuensi dari setiap proses gitu ya. Jangan kemudian hanya, "Oh ya udah suruh submit ini, ya sudah, suruh submit itu, ya udah." Tapi nggak bener-bener paham konsekuensi, "Oh ketika aku submit ini tuh nanti bakalan kayak gimana, stepnya tuh bakalan kayak gimana," dan sebagainya gitu ya. Ya
kalian cukup bersyukur ya, ada 15 cutting kalian yang mau, apa namanya, mau mengajukan BBK penyetaraan lewat mata kuliah CSR kemarin, sehingga aku bisa membuat bagan ini, gitu ya. Karena ya kalau mereka kemarin tidak mem-follow up atau mereka mungkin memilih untuk semuanya BBK reguler, ya nggak akan ada alur ini teman-teman gitu ya. Dan mungkin jujur aku pribadi mungkin juga nggak akan tahu bahwa sekarang aturannya seperti ini gitu. Karena memang sebelumnya nggak seperti ini aturannya gitu ya. Jadi ya aku juga sejujurnya ya berterima kasih sama 15 anak itu karena mereka mau bersama-sama denganku mengikuti proses baru ini gitu ya. Walaupun jujur kami semua dagdikduk ya di grup itu kayak lolos enggak gitu ya. Tapi ya pas waktu membuka pengumumannya alhamdulillah lolos sih. Jadi aku juga sama anak-anak itu, "Ya bismillah guys, kalian ini tuh memang programnya pengabdian kok, jadi ya pasti lolos lah," aku bilang kayak gitu. "Insya Allah lolos lah." Maksudnya, kalian juga ngajak mitra, kalian juga bukan kegiatan Pengmasnya itu bukan di dalam kampus, tapi di luar kampus. Kalian ngasih impact ke orang dan sebagainya, walaupun mungkin kegiatannya cuma 1 hari, 2 hari misalnya kayak gitu, tapi ya ada sesuatu yang kalian hasilkan dari kegiatan itu. So ya, aku sejujurnya 80% waktu teman-teman kemarin itu mengajukan itu aku 80% yakin ini akan di ACC sama LPMB gitu ya. Ya kalaupun sampai wallahu alam nggak lolos ya itu ya itu di luar kuasaku tentu saja ya. Karena seperti aku bilang ke teman-teman tadi, titik beratnya itu ada di nomor 4 gitu ya, bukan lagi di prodi, seperti itu. Itu juga alasan tadi kenapa Bu Titik tentu saja, apa ya, expect ke teman-teman ya, kalau bisa utamakan BBK reguler gitu ya, utamakan BBK reguler. Tapi kalau memang teman-teman sadar akan segala proses ini, dengan segala konsekuensinya juga apapun itu, ya sudah gitu ya. Selama memang juga kegiatannya itu, memang layak untuk kemudian disetarakan dengan BBK ya nggak mungkin aku nggak bantu gitu loh teman-teman. Itu yang aku juga mau sampaikan ke teman-teman juga ya. I mean like kalau kalian effort ya nggak mungkin kan aku nggak bantu gitu untuk membantu mengajukan itu seperti yang aku lakukan dengan 15 orang cutting kalian itu gitu. Tapi ya seperti yang teman-teman tahu juga dan sudah clear di sini bahwa ada aspek LPMB di situ yang harus teman-teman juga aware gitu ya. Jangan sampai kemudian loh sama Mbak Intan sama Bu Rati udah di ACC, terus kenapa sama LPMB nggak di ACC? Iya, di luar kuasaku guys, gitu ya. Nah itu ya. Jadi, makanya kenapa aku pun kemarin menawari teman-teman CSR itu ndak semua, gitu loh. Karena daripada aku menawari semua gitu ya, tapi ternyata ada yang nggak lolos kan entar aku yang disalahin gitu ya. Makanya aku sendiri juga sudah benar-benar menyeleksi itu, oh ini emang layak lah ini memang worth it lah gitu. Kayak punyanya Anissa Eka itu, kelompoknya Mbak Anissa Eka itu dia kan sampai bikin kayak semacam apa sih bank sampah gitu ya kayak gitu. Terus dia juga kerjasama sama mitra ada apa sih perusahaan skincare lokal Surabaya yang dia ajak di kegiatannya dia itu. Itu misalnya terus kelompoknya Faiza itu mereka, sama salah satu RT di Asem Jaya situ, terus mereka bikin pupuk maggot bener-bener sing ngusung-ngusungi sampah dan kemudian ngusungi maggot dari mana ke mana gitu. Jadi maksudnya effort-nya memang tidak main-main gitu loh teman-teman gitu ya. Dan ya itu tadi gitu mereka juga, apa namanya, effort untuk kemudian approach ke lembaga yang mereka ajak untuk kerjasama Pengmas ini gitu ya. Jadi ya mungkin misalnya kayak kegiatannya Noel gitu, kelompoknya Noel tuh mungkin sederhana ya gitu, terkesan sederhana, ngasih pengabdian masyarakatnya tuh ke panti werda. Tapi kenapa kelompoknya mereka tuh tak tawarin gitu ya, karena aku tahu melakukan Pengmas ke lansia itu ndak mudah. Gitu ya. Ngajarin ngajarin lansia ngeronce itu nggak mudah teman-teman ya. Ngadepin nenek-nenek, kakek-kakek itu kan yo harus butuh kesabaran gitu ya. Ngomongnya itu nggak bisa bengak-bengok ya, harus kalem dan sebagainya. Ya, aspek-aspek seperti itu yang juga tak lihat dalam prosesnya gitu ya teman-teman. Kenapa tidak semua kelompok CSR itu
aku tawarin untuk ini gitu ya. Jadi udah tak seleksi dengan aku melihat sama prosesnya juga gitu ya. Dan bagaimana kemudian mereka mengeksekusinya di lapangan dan laporannya seperti apa kayak gitu. Dan di dalam kelompok CSR gitu ya, misalnya kelompok CSR itu isinya taruhlah misalnya berdelapan gitu. Tidak semua dari berdelapan itu ikut BBK penyetaraan ini loh teman-teman. Nah, itu juga teman-teman harus tahu gitu ya. Jadi misalnya kayak kelompoknya Fikri Raihan itu misalnya. Itu kan total 8 orang. Yang mengajukan BBK penyetaraan cuma 3 orang. Yang lainnya semua ikut BBK reguler. Nggak apa-apa Mbak kayak gitu, nggak apa-apa. Asal paham konsekuensinya ya. Kalau lewat BBK penyetaraan tuh alurnya ya seperti ini, kayak gitu loh. Gitu. Teman-temannya nggak semuanya ikut BBK penyetaraan walaupun mereka satu kelompok CSR dan kelompok CSR-nya aku ACC untuk diajukan BBK penyetaraan. Jadi mereka izin gitu ya sama kelompoknya, boleh ya ini tak pakai jadi BBK penyetaraan kan di-approve sama Mbak Intan. Ya udah kelompoknya membolehkan ya sudah mereka berangkat dengan segelintir manusia di kelompok itu yang memang mau ngajuin penyetaraan. Jadi nggak semua satu kelompok itu mengajukan itu. Itu yang juga teman-teman harus tahu gitu ya bahwa tidak ada paksaan ya dalam hal ini gitu. Itu. Jadi aku tuh merekomendasi guys kelompokmu oke deh diajukan BBK penyetaraan karena begini. Kalau mau ya begini ya yang berdasarkan yang kemarin tuh ternyata berubah seperti ini gitu kan alurnya. Ya mereka mau mengikuti dengan sabar dan sebagainya ya sudah gitu ya jadilah seperti yang teman-teman tahu mungkin juga ya tadi aku bilang nilainya sudah keluar kemudian ya alurnya makanya bisa muncul alur seperti ini ya karena semua prosesnya sudah mereka lewatin gitu ya makanya aku bisa meresum jadi infografis seperti yang teman-teman lihat di layar. Seperti itu ya teman-teman dari aku dan mungkin beberapa cerita di luar itu yang ya sedikit banyak mungkin juga kadang memberikan insight tambahan buat teman-teman kaitannya dengan hal-hal seperti ini gitu. Sekali lagi setelah ini silakan kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya. Ini habis ini aku tutup share screen-nya gitu kalau misalnya ada pertanyaan. Intinya aku tekankan lagi bahwa BBK penyetaraan ini adalah alternatif bukan utama. Ya, utama tentu saja adalah BBK reguler gitu ya. Dengan segala pro konsnya tentu saja. Yang mana BBK penyetaraan ini juga ada pro konsnya ya. Seperti yang teman-teman sudah mendengarkan paparanku ini tadi. Gitu ya. Oke, mungkin aku ini gimana aku stop share screen-nya ini. Hentikan. Oke. Ya. Oke. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Sesi pertanyaan dibuka. Mbak, aku mau nanya Mbak. Halo, suara aku dengar nggak? Tapi Mbak jangan marah ya Mbak. Enggak lah, ngapain aku marah? Aku mau nanya yang itu, berarti ini basic banget tapi mungkin aku nggak tahu. Berarti kalau misalkan ngulang, misalkan kan ragu-ragu, jadinya misalkan ngambil KRS KKN sama CSR, terus taunya udah effort banget, effort gitu, terus akhirnya Mbak Intan ACC buat diajukan, kan artinya nanti BBK ininya saya nggak berangkat, terus nanti mungkin nilainya jadi 0, ya kan Mbak? Berarti itu nanti ditranskrip walau even semester 7-nya ngambil lagi KKN, ngulang lagi KKN, itu nanti tetap ditranskrip terlihat semester 5-nya itu semester 6-nya itu ada KKN jadi 0 gitu ya Mbak? Jadi Harusnya itu nilai tunda. Oh. Harusnya itu nilai tunda kalau KKN itu. Oh. Ya, seingatku ya bukan 0. Keluarnya itu bukan 0. Karena sebentar ya. Soalnya aku inget banget aku harus men-tracing ini ya. Oh, Trisha kamu tidak tahu nilai tunda Trisha. Waduh. Aku Jadi taunya skripsi sih Mbak yang kalau nilai tunda itu Mbak. ya, iya, tapi seingatku ini juga semacam kayak nilai tunda gitu ya. Skripsi itu ada nilai tunda juga gitu ya. Jadi nilai tunda itu kan berarti kalian tuh sudah KRS-an, tapi kemudian nilainya itu di-hold kan kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak kosong gitu loh. Cuma emang kayak seingatku tuh kalian tuh nggak perlu KRS-an lagi gitu loh. Sebentar ya guys, aku harus men-tracing chatku dengan Anissa Eka. Oke Mbak, makasih Mbak. Aman aja Mbak. Karena memang PIC ya, karena memang PIC untuk apa sih istilahnya tuh PIC untuk
bertanya-tanya pada LPMB waktu itu adalah Anissa Eka. Jadi aku harus mengecek dulu. Karena seingatku dia itu meng-cancel KKN-nya untuk ikut BBK penyetaraan ini, seingatku. Oh, aku gini aja, aku mungkin bisa hold dulu ya pertanyaannya Dom ini ya. Maksudnya aku harus mereconfirm dulu ke anak 2022 yang memang awalnya itu sudah ngambil KKN, tapi kemudian nggak jadi, akhirnya ngambil KRS-annya di semester 7 untuk BBK penyetaraan. Gitu kan ya, maksudmu gitu ya Dom? Betul ya? Iya Mbak, heeh. Itu kan maksudmu. Dan apakah kemudian di semester 6 itu keluarnya 0 atau apa gitu ya? Soalnya aku ingat itu Adip. Nah, Adip itu sudah daftar BBK reguler. Jadi aku harus memastikan dulu ke anak-anak yang kemarin sudah ngambil BBK reguler terus nggak jadi ya guys. Jadi aku akan bertanya dulu. Nanti aku akan share langsung jawabannya ke Dom via VN ya. Nanti setelah sesi ini ya guys. Jadi aku akan mengkonfirmasi dulu ke anak-anak 22 ini. Soalnya ada memang beberapa anak 22 itu yang mereka itu sebelumnya sudah sudah KRS KKN, tapi kemudian mereka membatalkan. Karena aku ingat, kenapa aku ingat soalnya Anissa Eka itu datang ke LPMB, terus tanya sama orang LPMB, apakah harus di-cancel atau gimana tuh KKN regulernya. Terus sama orang LPMB-nya, iya Mbak, kalau mau ikut BBK penyetaraannya ya harus di-cancel BBK regulernya, gitu. Oh no, ceritanya. Itu sih. Tapi aku lupa nanti itu harus KRS-an lagi atau seperti apa. Lah itu yang harus aku tracing ulang ya, guys gitu. Kok seingatku kemarin tuh kayak nggak perlu KRS-an lagi ya. Aku cek lagi lah ya nanti untuk itu. Nanti udah aku catat. Nanti aku share jawabannya by VN ya via Dom. Jadi nanti Dom bisa langsung share ke teman-teman di grup angkatan. Gitu ya. Oke, Oke, makasih banyak Mbak. ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau nanya proskrip boleh nggak? Anjir lah. Sebentar ya Dom. Oke, nggak apa-apa. Fokus dulu ya. Kita fokus dulu ke BBK. Aku sudah tanya proskrip ini. Yang lain BBK dulu ya. Ini sambil aku coba chat sih ke anak-anak ini. Silakan yang lain. Apakah sudah cukup clear itu segala pro cons-nya teman-teman gitu ya? Oh, sepertinya sudah cukup ini ya pro cons-nya ya. Aku udah menjelaskan cukup jelas berarti ya udah bagus lah gitu. Jadi tinggal mungkin aku mengkonfirmasi perkara KRS-annya ini ya berarti. Oke. Ya itu sih guys. Jadi ya sebentar. Iya ini aku panjang banget ya sama grup ini emang. Ya pokoknya yang aku ingat itu ya, yang pasti memang anak-anak itu sudah pernah ada yang ngambil KRS KKN sebelumnya dan kemudian meng-cancel itu karena ikut ini gitu loh. Nah ini loh, bener. Oh iya, jadi pendaftaran BBK itu kan dibukanya pasti setelah UTS, ya itu nanti berbarengan dengan pendaftaran BBK reguler dan penyetaraan itu. Oh ya ini berarti aku japri ini. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, wes jelas lagi wes. Terus ya, udah gak ada pertanyaan nih. Luar biasa emang 2023. Oke. Mbak mau nanya, tapi bukan ke BBK penyetaraannya sih, tapi ke BBK reguler. Apakah Oke. boleh? Boleh. Ya ini Nah, masih sesinya terkait BBK ya, apapun BBK. ya. Oke, silakan. Jadi kalau misalkan kemarin tuh sempat baca sekilas saja kan Mbak tentang BBK yang reguler. Kalau misalkan di BBK reguler itu sendiri kan nanti kita bakalan sebulan, terus kayak entah nggak tahu kemana nanti bakalan menyusun programnya, yang mana programnya itu mengacu pada 4 bidang pokok, yaitu kesehatan, perancangan bisnis or something itu sama pengmas gitu kan Mbak. Nah, yang aku mau tanyakan itu lebih ke apakah nantinya itu kalau misalkan nanti kami itu BPK reguler, kayak programnya kayak kita mau bikin apa nih misalkan bla bla bla, itu tuh nanti kayak
usulan rancangannya kita tuh diiniin sama DPL-nya kah? Kayak harus oh kayaknya masih bisa nih di daerah ini, atau kayak itu tuh pure dari kitanya mau buat ini, ya udah terserah kalian, lalu kita tinggal bikin laporannya gitu aja atau gimana, Mbak? Oke. Jadi berdasarkan pengalamanku jadi DPL, kalian itu kan nanti ada waktu untuk survei gitu ya. Jadi nanti setelah kelompoknya terpilih, terus udah dipilih lokasinya, itu kan akan ada waktu untuk survei. Nah, ketika ada waktu untuk survei itulah kalian akan diharapkan untuk menemukan permasalahan yang memang terjadi di daerah itu. Supaya kalian nanti bisa merumuskan program kalian selama 1 bulan tuh mau ngapain aja. Misal, oh mereka ini masyarakatnya butuh butuh, edukasi tentang stunting, misal kayak gitu, ya berarti kalian nanti bikin, sosialisasi edukasi tentang stunting, atau misalnya tentang pengolahan air bersih, ya berarti kalian bikin tentang pengolahan air bersih, atau kalian misalnya ternyata masyarakatnya butuh pengembangan ekonomi gitu. Nah, kalau dari aku pengalamanku jadi DPL, itu selama 1 bulan tuh kegiatannya bisa beberapa stream gitu ya. Jadi misal, satu kelompok itu mereka bikin ada kegiatan ngajar anak-anak SD, tapi mereka juga bikin kegiatan misalnya berkaitan dengan, edukasi tentang sampah gitu, pengolahan sampah misalnya. Jadi ada beberapa bidang kan, di projeknya BBK itu. Jadi ada bidang lingkungan, ada bidang kesehatan, pendidikan, kayak gitu. Jadi biasanya sih, anak-anak BBK itu ya mengadopsi beberapa stream gitu loh di projeknya, di proposalnya dan nanti di laporannya mereka itu, gitu. Selama 1 bulan tuh mereka melakukan kegiatannya apa, nanti yang menerima, intervensi kegiatannya mereka tuh siapa, kayak gitu sih. Nanti DPL hanya sifatnya mengarahkan gitu, jadi bukan dari DPL-nya yang akan menentukan, tapi, benar-benar dari hasil surveinya kalian di lapangan itu, masyarakat sana itu yang dibutuhkan apa, kayak gitu. Oke, Mbak, sama itu kan kalau misalkan di lampiran di bukunya Mbak Intan tuh juga udah ada kan kayak jenis-jenis penugasannya, terus kayak laporannya itu bentukannya seperti apa, template-nya dan segala macam. Cuman kayak Mhm. aku tuh bingungnya lebih ke apa ya, Mbak, kayak kalau misalkan sama Komod kemarin nih, Mbak, kayak itu tuh aku masih belum nangkep bedanya gitu loh, Mbak. Apakah ini tuh cuman ya udah laporan Pengmasnya aja, Mhm. karena di situ tuh, tulisannya kan cuman kayak latar belakangnya, terus langsung rencana kegiatannya dan segala macam. Jadi kayak cuman laporan Pengmas aja itu sama kayak, di sini ada kayak hasil output-nya disuruh jelasin gitu-gitu aja, Kak. Itu emang gitu dan itu tiap minggu maaf, ada laporan tiap minggu yang berupa PowerPoint sama yang laporan akhir berupa, paper-nya. Laporan, Iya. laporan, kayak gitu memang. Terus nanti kan kalian Oh. disuruh bikin postingan Instagram kalau pada kegiatan, terus nanti disuruh bikin video, videonya tuh harus sesuai dengan standarnya LP, harus ada logo, harus ada ini, harus ada itu, ya iku lah ono ketentuane. Habis gitu biasanya juga disuruh bikin harus ada liputan gitu, kayak masuk ke apa sih, masuk ke Kompasiana atau apalah kayak gitu-gitu. Terus habis gitu disuruh bikin artikel, biasanya pakai ada artikel ilmiahnya juga dari hasil Pengmas itu. Sorry, dari hasil BBK maksudku, kayak gitu. Jadi luarannya banyak memang, luarannya banyak. Lah, berbicara tentang luaran ya, berbicara tentang luaran, CSR kemarin itu aku nggak minta kelompok kemarin itu untuk bikin luaran sebanyak BBK reguler gitu. Kenapa? Ya karena bobotnya sudah habis di mata kuliah ya, aku mau minta mereka nambah-nambah bikin kayak ngono lah, yo lapong mereka sudah maksudnya itu kan project mata kuliah, mereka sudah menghabiskan 1 semester terus aku masih minta mereka untuk bikin-bikin kayak gitu lagi, yo jahatnya aku ya. Enggak lah, aku nggak setega itu gitu. Ya dan karena apalagi projeknya mereka sudah kayak gitu, ya sudah. Makanya mereka nggak tak bebani untuk bikin luaran apapun, anak-anak CSR kemarin itu, untuk yang mengajukan BBK penyetaraan gitu. Ya itu bedanya, itu jadi ada pro konnya teman-teman ya. Jadi BBK itu
memang minta banyak luaran karena memang ya yang nyelenggarain UNER gitu ya. Ya berarti kan terserah UNER mintanya apa, butuhnya apa, ya itu. Jadi harus ada laporan, harus ada itu tadi kamu bilang ya, ada PPT yang harus disubmit tiap minggu. Terus habis gitu harus bikin artikel jurnal ilmiah Pengmas gitu yang harus disubmit di jurnal terindeks Sinta berapapun gitu ya. Kemudian bikin video apalagi itu ya. Kayaknya itu sih yang wajib sih bikin video, artikel berita atau artikel liputan itu sama jurnal selain laporan ya, itu sih. Itu. Jadi ya sebenarnya laporannya sih enggak yang gimana-gimana sih sebenarnya laporannya BBK itu standar aja gitu ya kayak ya kalau proposalnya ya mungkin sampai rancangan kegiatan, kalau laporannya ya sampai bukti-bukti kegiatannya kalian, dokumentasi dan sebagainya. Cuma memang bobot beratnya itu di output gitu ya, yaitu artikel berita, artikel ilmiah yang tersubmit di jurnal sama apa tuh namanya, video dokumentasi ketika BBK, satu kelompok itu sih. Dan aku lupa setiap hari atau kayaknya setiap hari ya, setiap hari mereka berkegiatan tuh kan mereka harus mereka harus bikin postingan semacam niatnya aku kayak geotek tapi bentuk geotek ngono ya, geotek tapi nang story ngono lho. Kayak mereka tuh absennya tuh harus di storyin gitu lah intinya itu. Kalau setiap pagi itu mereka harus bikin story di IG-nya kelompok BBK gitu, yang menunjukkan bahwa mereka bersiap untuk berkegiatan di hari itu. Kayak ngono-ngono lah. Itu. Seperti itu Danica. Iya Mbak, dari aku udah sih itu aja. Makasih Mbak Intan. Oke, ada pertanyaan lagi perkara BBK? Untuk BBK penyetaraan? Kalau sudah aku geser ke pertanyaannya dong tentang proskrip. Wah. 15 menit saja ya, nanti pertanyaan tentang proskrip ya. Jam 8 kita tutup. Oke Mbak. Ya. Enggak apa-apa Mbak, ini sebenarnya ada yang nanya aja kebetulan. Yes. Kayak lebih ke sistematikanya aja sih. Kayak maksudnya kita Oh. berarti ini kan banyak yang simpang siur. Kebetulan aku jarang, maksudnya nggak ada cutting dekat yang bisa nanya gitu sih Mbak. Jadi itu nanti sistemnya nggak upload judul di Gform itu terus pilih kita mau siapa atau bagaimana Mbak? Terus dipilihin kan akhir-akhirnya. Iya, setauku semoga sistemnya tidak berubah. Itu memang kalian akan ada Gform gitu sih seingatku, yang memang akan di-share oleh Bu Titi gitu. Nah, nanti di situ ada list dosennya yang kalian mau propose tuh siapa gitu ya. Cuma yang aku juga baru tahu ya karena aku tuh kan di angkatan, maksudnya di periode kemarin gitu ya, di proskrip tahun kemarin gitu kan aku belum bisa bimbing lebih tepatnya gitu. Karena aku aja baru bisa nguji itu di bulan Juni 2025 kemarin gitu. Makanya kan aku baru bisa start untuk bimbing proskrip sampai ke skripsi itu kan di angkatannya kalian. Ya, kalian akan menjadi angkatan pertama yang akan ada namaku di list war dosen pembimbing skripsi dan proskrip itu ya guys gitu. Jadi memang baru di angkatannya kalian gitu loh. Nah, nanti kan setauku itu kan akan bisa memilih sesuai dengan judul kalian. Tuh kalian rasanya oh ya nih kayak aku milih ini gitu ya. Nah, aku kemarin cross check ke Mbak Rani gitu ya. Apakah alurnya masih seperti itu gitu. Katanya Mbak Rani iya memang seperti itu. Cuma, nah ini ada cumanya ya. Cuma Mbak Rani bilang ke aku, tapi aku boleh milih Mbak gitu. Maksudnya milih apa aku gitu kan? Iya, aku boleh milih. Jadi setelah Mbak Titi atau Bu Titi itu sudah merecap gitu ya, di recap tuh misalnya Mbak Rani dapatnya ini tanpa memperlihatkan namanya guys.
tanpa memperlihatkan nama gitu ya. Jadi di-share ke dosennya itu tanpa nama. Nah, itu dosen yang bersangkutan boleh meng-approve beneran mau judul-judul yang masuk ke dia ini atau enggak. Kayak gitu. Jadi kok katanya Mbak Rani ada tahap itu kemarin di dia, ya harusnya berlaku di semua dosen lah ya, nggak mungkin cuma Mbak Rani aja. Jadi itu kenapa ada bimbingan proskripnya Mbak Rani itu yang sepertinya nah ini yo, ini tak kasih tahu juga ya guys ya. Ini pembelajaran buat kalian juga gitu. Jadi Mbak Rani sudah nge-proof anak ini, oh ya aku oke lah dengan judul-judul ini walaupun nggak tahu namanya, makanya kan anonim ya biar fair gitu. Udahlah gitu, terus di tengah jalan sepertinya anak ini tuh gundah gulana gitu loh, kayak Mbak Rani kayaknya aku kepingin ganti judul. Nah ini, aku pengen ganti judul dan totally different judulnya ini ya, bukan yang cuma ganti metode atau apa tuh bukan gitu, tapi yang bener-bener ganti gitu. Terus jawabannya Mbak Rani adalah, loh ya enggak apa-apa kalau kamu mau ganti. Tapi berarti konsekuensinya kamu harus ganti dosen ya, jangan sama aku. Kenapa Mbak Rani ngomong kayak gitu? Ya karena aku milih kamu karena judulmu yang ini kok. Gitu. Kalau kamu ganti judul bukan ini, bukan cuma ganti metode misalnya, tapi the whole issues itu kamu ganti, ya silahkan kamu mencari dosen yang lain. Nah itu. Terus akhirnya gak sido. Akhirnya gak sido ganti judul akhirnya. Daripada mungkin dia berpikir ulang gitu ya. Itu jadi gak jadi. Nah, kemarin ini Bu Yuyun menerima hal yang sama. Barusan malah kalau Bu Yuyun tuh kayak baru semingguan yang lalu dah gitu ya. Itu Bu Yuyun juga menerima hal yang sama seperti yang Mbak Rani alami ini gitu ya. Jadi si anak ini kayak mungkin di akhir-akhir menjelang mendekati UAS proskrip gitu ya, mungkin baru kayak, aduh kayaknya aku nggak bisa deh dengan judul ini gitu ya. Terus dia ngomong lah ke Bu Yuyun, minta ganti gitu. Terus Bu Yuyun konsultasi itu di grup teman-teman, Bu Yuyun konsultasi itu di grup. Ini aku mungkin akan nanti silakan ya, nanti boleh silakan mungkin didengarkan ulang, maksudku didengarkan ulang itu mungkin kalau nanti Bu Titik menyampaikan juga harusnya Bu Titik nanti akan menyampaikan sih di kelas proskrip ya gitu. Tapi ini aku kasih spill ke kalian juga aja terkait berubah-berubah itu supaya kalian juga mulai aware sih. Sebentar, aku harus membuka chatnya supaya aku tidak salah gitu ya. Aku nggak mau merubah kata-katanya beliau soalnya. Jadi aku tak membaca saja dari chatnya. Sebentar ya. Aku bacain. Jadi ketika misalnya tadi ada yang kepikiran untuk merubah judul itu, sebentar. Ini ya. Panjang juga nih tracingnya. Jadi salah satunya ya itu gitu ya. Jadi dosen yang awal itu bisa menyarankan seperti itu. Kayak Mbak Rani kalau misalnya kamu mau ganti judul ya monggo, tapi ya jangan sama aku, ya carilah dosen yang lain karena aku memilih kamu ya karena judulmu gitu. Nah itu statement yang dikeluarkan Mbak Rani dan itu jadi salah satu poin yang diresum sama Bu Titik untuk kemudian bisa disampaikan ke mahasiswa kalau mahasiswa ada yang kepikiran ganti judul. Sumpah, makanya guys ya, kalian tuh sebelum mau mulai perkuliahan semester 6 itu carilah wangsit ya, aku sarankan kalian merefleksi diri, cari inspirasi. Pastikan kalian tuh mau meneliti apa gitu. Kalaupun misalnya cuma ganti metode itu gak apa-apa guys gitu ya. Misalnya Mbak awalnya aku kuanti terus tiba-tiba aku kok gak pede pengen jadi kuali aja, itu masih gak apa-apa gitu. Tapi jangan kalau ganti issues itu yang repot ya. Itu kok gak ono sih. Ntar ya guys, ini aku sambil taruh mana ya chat itu. Harus pakai gini mungkin. Skripsi.
Oh ini guys, oke ketemu. Jika mahasiswa berganti topik atau fenomena penelitian yang jauh dari topik atau ide awal penelitian, maka diwajibkan mengulang proses. Ya, ada 3 proses yang dimention oleh Bu Titi. Pertama, approach dosing proscript dengan topik atau ide penelitian baru. Berarti kan sama seperti yang dilakukan si anak itu pada Mbak Rani ya, anggapannya kayak gitu kan. Dosing proscript bisa sama atau beda dengan dosing sebelumnya, tergantung kesediaan dosen. Nah, dalam hal ini kok tadi aku contohkan, Mbak Rani nggak bersedia kan, ketika judulnya diganti menjadi judul yang baru dengan reasonnya Mbak Rani tadi itu. Loh aku memilih meng-ACC kamu menjadi anak proskripku kan karena aku suka judulmu. Lah kalau kamu ganti, ya aku gak seneng mana mbak judulmu. Ya wes kamu cari yang lain dan itu hak dosennya. Ya, udah ditekankan di sini itu. Jadi tergantung kesediaan dosen. Mungkin ada dosen yang ketika kalian usul judul baru, oh ya, aku masih juga interest sih sama judul itu. Ya wis lah nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau dosennya nggak mau pun itu juga hak dosennya gitu loh teman-teman. Gitu ya. Terus agak serem itu yang kedua sama yang ketiga nih. Mengulang MK proskrip dengan mengerjakan proposal skripsi dengan topik penelitian baru. Berarti ini diokein gitu ya. Atau yang ketiga adalah diujikan proposal skripsinya yang baru. Intinya ya mengulang gitu loh. Ya, intinya kalau merubah judul itu mengulang. Ngono guys. Gitu ya. Jadi ini belum diflorkan secara resmi sama Bu Kadep, tapi aku yakin beliau akan menyampaikan itu. Silakan dikonfirmasi ulang. Tapi aku berharapnya teman-teman menggunakan statement, Bu, kalau saya ganti judul tengah-tengah bagaimana? Gitu aja ya tanyanya. Karena ini sebenarnya harusnya beliau yang menyampaikan bukan aku gitu ya. Jadi biar itu keluar dari mulutnya beliau sendiri. Ini aku hanya membacakan apa yang beliau ketik di WA ya. Itu aku menyampaikan itu saja ke kalian gitu. Intinya ya ketika kalian sudah memilih judul tertentu, ya pastikan kalian tahu bahwa memang itulah yang memang mau kalian kerjakan ke depan gitu ya. Ganti metode enggak apa-apa. Ganti POV-nya gitu misalnya Mbak, ya enggak apa-apa, pokoknya selama isunya tetap itu gitu ya. Yang jadi problem itu kan ketika minta isunya ganti total itu loh, itu yang jadi masalah gitu ya. Belum tentu dosennya mau, belum tentu belum tentu bersedia juga. Even misalnya dipindah ke dosen lain ya jangan-jangan dosen yang lain juga misalnya sudah keberatan dengan aku sudah full bimbinganku, aku masih punya tanggungan. Nah, misal gitu ya. Aku masih punya tanggungan bimbingan skripsi yang masih belum lulus di angkatan yang kemarin. Jadi aku nggak bisa nerima anak baru misalnya. Ya, itu kan juga hak dosen yang baru juga kayak gitu loh teman-teman. Nah, ada juga kemarin itu aku tanya sama anak angkatan 22 gitu ya, gitu. Misalnya kan aku tanya, kamu dapat skripsinya apa gitu kan. Misalnya skripsinya topiknya X gitu. Oh, dosbingnya siapa? Bilang gitu. Dosbingnya A gitu. Terus dia bilang, sebenarnya aku tuh pengennya itu dosen B Mbak gitu. Karena dosen B itu lebih cocok sama topikku ini gitu. Lah terus kenapa kok dapetnya A, kok bukan B? Aku bilang gitu kan. Ya sepertinya aku nggak tahu ya. Sejujurnya aku agak lupa dia bilangnya seperti apa. Tapi intinya dia bilang bahwa ya ini sebenarnya bukan pilihan yang aku Mbak gitu. Jadi dosen yang dia dapatkan pada akhirnya sebagai dosen pembimbing itu bukan dosen yang dia gitu loh di awal gitu. Itu. Aku nggak tahu apakah mungkin karena perkara kuota ya. Mungkin kan setiap dosen itu kan ada kuotanya tuh teman-teman. Kan nggak mungkin ya misalnya satu dosen tuh bimbing ada yang sampai 15 sementara yang lain ada yang cuma 5 atau bahkan cuma 3 ya itu kan nggak mungkin gitu ya. Kan kalau proskrip tuh harus setauku tuh Bu Titik sangat membagi rata ya sebisa mungkin kayak gitu loh. Jadi kemungkinan sih kalau dari ceritanya anak itu gitu ya, yang awal sebenarnya tuh dia nge-war-nya siapa, tapi dapatnya siapa.
Ya bisa jadi gitu ya, bisa jadi, mungkin dia telat bor gitu ya, telat bor dalam artian tuh sudah kuotanya si dosen ini itu sudah terpenuhi, terus dia kancret terakhir-terakhir gitu ya, jadi nggak mungkin di dosen itu, akhirnya dia dialihkan sama Bu Titik ke dosbing yang lain gitu. Atau ya itu tadi, mungkin dosbing yang dia tuju itu membaca judulnya dan mungkin merasa, aku nggak interest sama topik ini." Itu seperti yang tadi Mbak Rani bilang bahwa, Mbak Rani itu ya dikasih rekapannya sama Bu Kadep gitu ya, dan dia boleh tahu judul-judul apa aja yang masuk atas nama dia gitu ya, atau ditujukan ke dia gitu loh. Dan dia boleh misalnya, "Aku nggak cocok sama judul," aku tanya, "Ngono gak cocok mbek judulnya iku oleh mbok take out ta ngono?" "Oleh Mbak," gitu. Boleh gitu. Jadi Mbak Rani boleh punya dan aku asumsi berarti semua dosen harusnya ya boleh ya, kan masa cuma Mbak Rani doang kayak gitu loh. Jadi aku asumsikan ya semua dosen gitu, tapi ya itu tadi gitu ya. Jadi kan intinya boleh ngecek gitu loh, oh masih masuk nggak ya, apa namanya, kajian ini sama minatnya dosen itu apa segala macam gitu loh guys. Gitu sih. Jadi tapi ada kasus kayak gitu juga. Soalnya ada tuh anak 2022 yang cerita sama aku, dia sebenarnya war-nya bukan dosen yang sekarang jadi dosbingnya dia. Tapi end up-nya dia sama dosen itu, gitu loh. Jadi aku mikir, terus dia bilang, "Kayaknya mungkin aku ini sih Mbak, kayaknya aku telat, apa, mungkin aku telat nge-war-nya atau kayak gimana, atau proses submit-nya. Jadi mungkin kuotanya dosen itu sudah penuh," gitu ya. Jadi ya aku nggak masuk di list-nya dosen itu, gitu. Akhirnya ya mungkin dipindahkan ke dosen yang masih bisalah, pegang judulku gitu, walaupun dia bukan yang tak propose. Si anak itu bilang seperti itu guys ke aku. Itu sih, itu ada beberapa, cerita ya dan pengalaman itu baik dari sisi dosennya dan dari sisi mahasiswanya yang aku tahu, gitu sih. Ya nanti dilihat saja, seperti apa di di grup proskrip ya. Nanti dipantau saja, arahan dari Bu Kadep gitu. Ya pasti nggak lama lagi lah itu, mungkin habis KRS-an kan ya pastinya gitu. Nanti kan akan ada grup, mungkin kalian grup proskrip tuh harusnya ada sih gitu. Terus nanti mungkin ya di situ nanti kalian akan banyak diinformasikan oleh beliau, skemanya seperti apa, aturannya seperti apa gitu ya. Nanti di konfirmasi ulang aja di situ misalnya memang sama beliau kelewatan untuk diinformasikan gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Oke, kalau ada pertanyaan, ku bisa akhiri. Oh ya, pas jam 8 lebih 2 menit ya guys.